Halo sobat semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kali ini saya ingin mengajak sobat semua untuk mencoba bis Patas PO Menggala dari Surabaya ke Malang. Bagi sobat yang ingin tahu lebih banyak tentang bis ini, jangan kemana-mana karena sebentar lagi saya akan berbagi pengalaman saya menaiki bis ini. Sebelum mulai pastikan dulu untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Halo sobat, saat ini saya sedang berada di dalam bis Patas tujuan Malang. Tadi saya berangkat dari Terminal Bungurasi Surabaya dengan tujuan akhir yaitu Terminal Arjosari di Malang. Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, saya akan berbagi pengalaman perjalanan Surabaya-Malang beberapa bulan lalu dengan menggunakan bis Patas dari PO Menggala. Untuk menaiki bis PO Menggala, sobat bisa langsung membelinya di atas bis. Cara ini amat sangat memudahkan calon penumpang. Baik bagi yang sudah merencanakan perjalanannya jauh hari maupun bagi calon penumpang yang akan berangkat pada saat itu juga. Harga tiket bis ini dari Surabaya ke Malang hanya diharuskan membayar tiket seharga Rp30.000 per kursi. Mungkin ada beberapa sobat yang belum pernah mendengar tentang bis PO Menggala ini. Sejatinya, PO Menggala sudah hadir lebih dari 30 tahun dan memiliki reputasi sebagai sarana transportasi darat yang dapat diandalkan berkat keamanan dan kenyamanan yang ditawarkan. Bis yang berkantor pusat di Surabaya ini bisnis utamanya adalah angkutan penumpang yang melayani trayek Surabaya-Malang dan sebaliknya. Selain Surabaya-Malang, PO Menggala ini juga melayani trayek Surabaya-Singaraja pulang pergi. Lalu melayani juga perjalanan Surabaya-Denpasar pulang pergi. Pada tahun 2019, PO Menggala diperkuat oleh 82 unit armada kelas eksekutif dengan konfigurasi tempat duduk 2-2. Saat ini, tidak hanya melayani transportasi publik, PO Menggala juga meluaskan bidang usahanya di jasa layanan pariwisata yang dikenal dengan nama Menggala Tour and Transport. Armada PO Menggala terdiri dari berbagai pabrikan antara lain Mercedes-Benz, Mitsubishi, dan juga Golden Dragon. Bis yang saya naiki kali ini adalah keluaran pabrikan Cina Golden Dragon dengan bodi Scorpion King yang merupakan bodi khas karoseri tentrem. Bis ini sangat nyaman berkat fasilitas yang disediakan bagi penumpang yaitu pendingin udara, LCD TV, DVD, karaoke, toilet bahkan reclining seat. Saat ini kita baru selesai melakukan transaksi di gerbang tol Kejapanan. Kesan yang saya rasakan ketika menaiki bis ini yang pertama adalah nyaman. Yang kedua tentu saja adalah banter. Meskipun kecepatan bis ini dikunci maksimal pada angka 120, tapi tetap sanggup melaju mengalahkan kendaraan lain. Kelihayan pengemudi yang membawa bis ini dipadu dengan raungan mesin bertenaga 330 tenaga kuda membawa saya terbang membelah jalan tol Surabaya-Malang. Sangat disayangkan bahwa saya tidak mendapatkan hot seat favorit saya, yaitu di kursi paling depan. Sehingga rasanya kurang maksimal dalam menikmati sensasi kecepatan bis ini. Meskipun demikian saya masih bisa melihat sekilas pemandangan di sekitar saya yang tampak berkelebat begitu saja. Menandakan bahwa kami sedang melaju kencang saat ini.
Sekarang saya akan membahas sedikit fitur bis yang sedang membawa saya menuju Malang. Bis yang saya naiki ini dibangun di atas sasis Golden Dragon yang memiliki mesin standar Euro 3 dan memiliki fitur suspensi udara. Mungkin ada beberapa sobat yang baru kali ini mendengar nama Golden Dragon, namun sebenarnya sasis pabrikan China ini sudah mengaspal di jalanan tanah air sejak tahun 2004. Data terakhir yang saya dapatkan, 9 tahun lalu atau pada sekitar tahun 2011, sasis naga emas ini dibanderol dengan harga 700 juta rupiah. Untuk angka konsumsi bahan bakar, mesin Golden Dragon ini menghabiskan 1 liter bahan bakar untuk berlari sejauh 3-5 km. Besaran angka ini sangat tergantung pada cara pengemudi membawa kendaraannya. Satu lagi tawaran menarik lainnya dari Golden Dragon adalah ruang sasis yang memungkinkan bus yang dibangun di karoseri memiliki ruang bagasi yang luas. Sistem ini memungkinkan 4 pintu bagasi bawah saling terhubung alias bolong tanpa ada sasis yang menghalangi. Kegarangan sasis Golden Dragon sedang kita saksikan saat ini, di mana sekarang kita sedang menyalip bis lain yang sedang melajur di lajur kanan. Sedangkan untuk bodinya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa sasis Golden Dragon ini dibalut oleh bodi Scorpion King dari karoseri Tentrem. Scorpion King ini merupakan bodi adaptasi dari Scania Touring Coach. Untuk membedakannya dengan Scania Touring Coach, karoseri Tentrem membuat bumper dan lampu depan Scorpion King sesuai dengan karakteristik desain Tentrem yang terkenal berani dan tegas. Dengan mengusung karakter tersebut, bagian depan Scorpion King ini memang menyerupai kalajengking. Tampilan ini kemudian juga dipertegas dengan spion tanduk dan punuk di bagian atas. Sedangkan untuk bagian belakangnya, Scorpion King mengusung konsep futuristik yang ditampilkan pada desain grill yang unik dan lampu yang memberikan kesan tajam. Dengan berbagai keunggulan desain yang dimiliki oleh Scorpion King tersebut pada akhirnya membawa tipe Scorpion King ini menjadi tipe bodi yang paling banyak dipesan oleh PO-PO besar di Indonesia. Setelah berhenti sejenak untuk menurunkan penumpang, bis yang saya naiki ini kembali melaju membelah jalan tol Surabaya-Malang dengan lancar. Ada beberapa keluhan penumpang yang saya baca di berbagai sumber bahwa bis PO Menggala yang mereka naiki tidak masuk ke tol dan malah menunggu penumpang di beberapa titik tertentu sehingga membuat waktu tempuh jadi amat sangat lama. Maka boleh dikatakan bahwa saya termasuk penumpang yang beruntung karena bis yang saya naiki langsung memasuki tol dan membuat waktu tempuh saya jadi pendek, yaitu hanya sekitar 1 jam 10 menit saja. Sobat, seperti terlihat sekilas di awal video tadi, kursi nyaman yang saya duduki kali ini adalah hasil produksi Rimba Kencana. Rimba Kencana sendiri merupakan pemain lama yang sudah lebih dari 30 tahun berkecimpung di bidang produksi aksesoris bis dan mobil. Pada awal berdirinya yaitu pada tahun 1985, Rimba Kencana memulai perjalanan bisnisnya dengan memproduksi aksesoris bis dan mobil saja. Baru pada tahun 2006 Rimba Kencana melebarkan sayapnya dengan memproduksi kursi bis. Hanya 6 tahun berselang, pada tahun 2012, Rimba Kencana telah berhasil menjadi salah satu pemain besar di ranah penyedia kursi bis di tanah air. Perpaduan teknologi yang sudah kekinian dan cita rasa seni yang tinggi menjadikan kursi-kursi produksi Rimba Kencana memiliki berbagai keunggulan, antara lain desain yang ergonomis dan elegan, dan juga sesuai perkembangan zaman. Berbagai riset dan penelitian osteologi dan anatomi badan dilakukan dalam rangka menjamin kenyamanan penumpang pada saat duduk, tidur dan bersandar selama perjalanan.
Sebelum dibangun jalan tol, perjalanan antara Surabaya dan Malang ditempuh dalam waktu lebih kurang 4-5 jam. Namun setelah pembangunan jalan tol yang memakan waktu sekitar 3 tahun, atau sejak dibangun mulai dari tahun 2016 sampai pada saat mulai beroperasi pada tahun 2019, jalan tol Pandaan Malang yang menghubungkan Surabaya dan Malang, yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, membuat jarak tempuh antara kedua kota tersebut diperpendek hanya menjadi sekitar 1,5 jam saja. Meskipun jalan tol in tersebut bukan termasuk bagian dari jalan tol Trans Jawa, namun keberadaannya sedemikian penting karena merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebelum dibangun jalan tol, perjalanan antara Surabaya dan Malang ditempuh dalam waktu lebih kurang 4-5 jam. Namun setelah pembangunan jalan tol yang memakan waktu sekitar 3 tahun, atau sejak dibangun mulai dari tahun 2016 sampai pada saat mulai beroperasi pada tahun 2019, jalan tol Pandaan Malang yang menghubungkan Surabaya dan Malang, yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, membuat jarak tempuh antara kedua kota tersebut diperpendek hanya menjadi sekitar 1,5 jam saja. Meskipun jalan tol ini bukan termasuk bagian dari jalan tol Trans Jawa, namun keberadaannya sedemikian penting karena merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jalan tol Pandaan Malang ini memiliki panjang hampir 40 km. Dengan dibangunnya jalan tol ini diharapkan mobilisasi orang dan barang antara kedua kota menjadi lebih efektif dan efisien. Juga diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi daerah-daerah yang dilaluinya. Pergerakan orang dan barang antara Surabaya dan Malang biasanya mencapai puncak terutama pada saat hari libur atau akhir pekan, di mana biasanya banyak warga Surabaya yang mengunjungi tempat wisata yang banyak terdapat di kota Malang. Pemandangan yang dapat saya tangkap di sepanjang jalan tol sesungguhnya sangat indah. Indahnya pegunungan dan sawah yang membentang luas menjadi suguhan mata yang tidak dapat ditolak. Deretan Gunung Penanggungan, Gunung Welirang, Gunung Arjuno, serta Gunung Bromo berdiri kokoh membingkai perjalanan Surabaya-Malang. Bahkan jika cuaca sedang cerah dan bersahabat, kita juga dapat melihat puncak Gunung Semeru yang mengintip di antara pegunungan Tengger dan Gunung Bromo di pintu tol Singosari. Tak ketinggalan juga bentangan persawahan yang hijau dan ladang perkebunan juga menambah keindahan pemandangan yang saya lihat. Bagi sobat yang memang biasa melaju antara Surabaya Malang dan sebaliknya, tentu sudah tidak asing dengan bis PO Menggala ini. Tapi bagi sobat yang belum berpengalaman bepergian Surabaya Malang atau sebaliknya dengan menggunakan angkutan umum, saya sangat merekomendasikan untuk mencoba bis PO Menggala ini, meskipun saat ini diketahui bahwa PO Menggala tidak sendirian dalam melayani penumpang Surabaya Malang karena ada pesaingnya seperti PO Restu, Kalisari, dan Havana. Tapi menurut saya pribadi, persaingan seperti ini menjadi sesuatu yang membawa dampak positif karena para perusahaan tersebut akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dari berbagai sisi demi menjadi pilihan pertama bagi calon penumpang untuk bepergian. Sekarang saya sudah memasuki kota Malang. Sebentar lagi saya akan sampai di Terminal Arjosari dan saya sudah tidak sabar untuk menjelajah kota yang terkenal dengan kuliner yang enak dan udara yang sejuk. Tidak terasa saya hanya menghabiskan waktu lebih kurang 1 jam 10 menit untuk menempuh perjalanan Surabaya-Malang ini. Sekarang saya sudah sampai di Malang dan siap untuk berpetualang di kota ini sebelum kembali lagi ke Jakarta. Terima kasih untuk sobat semua yang telah menyaksikan video-video saya. Semoga masih tetap setia di channel saya dan selalu menantikan video-video saya berikutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan berikan komen terbaik sobat semua.
Semoga sobat semua tetap sehat dan berbahagia. Sampai jumpa lagi. Salam.